Egyanus Kogoya tantang TNI Polri adu sniper. Panglima KKB Papua, silahkan kejar anak buah saya. Sebelum lanjut, pasang rompi anti peluru kalian, siapkan senjata, pasang amunisi, dan putar intronya, Bo. Saya sebagai Komandan Batalion Al-Guru, Pertahanan Markas Al-Guru, tempat perang Kota Kenyam. Saya tidak ada kemana-mana, tetap bertahan di Markas Al-Guru, perang di Kenyam. Kami anak-anak daerah, bukan datang dari di luar, tidak. Kami ada anak-anak daerah Pertahanan Markas Al-Guru. Serangan KKB adalah sebuah upaya provokasi, jadi bereaksi atas teror yang mereka lakukan dengan serangan balasan. Saya kira bukan hal yang positif dan akan cenderung memperkuat propaganda. Sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana supaya dialog dapat kembali terbangun dan kebutuhan politik bisa diakhiri. Tanpa itu semua, saya kira kekerasan dan teror akan selalu terjadi. Berjatuhan korban jiwa baik dari aparat TNI, Polri maupun juga rakyat sipil. Memang kita mendorong kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan pendekatan teritorial dan humanis. Saya pikir tidak semua wilayah di Papua diterapkan pendekatan teritorial dan humanis karena masih ada daerah-daerah yang rawan konflik, dan sampai saat ini kami melakukan monitoring di lapangan. Aparat kita dilarang untuk melakukan perlawanan, apalagi merespon tembakan-tembakan yang tertuju kepada mereka maupun tertuju kepada rakyat sipil. Nah, ini salah satu kendala dari aparat kita untuk menyelesaikan masalah gangguan dan ancaman keamanan oleh kelompok bersenjata. Panglima KKB Papua Egyanus Kogoya mengatakan bertanggung jawab terhadap insiden pembunuhan anggota BRIMOB di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu 18 Juni 2022. Bribda Diego Fernando Rumaropen, anggota BRIMOB Yon Dewa Mena, menjadi korban aksi teror yang dilancarkan KKB Papua. Menurut Egyanus Kogoya, aksi teror KKB Papua di distrik Napua merupakan peringatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Egyanus Kogoya bersama KKB Papua menantang TNI Polri berperang. Kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan anggota TNI Polri untuk tidak melakukan operasi penyisiran di pemukiman penduduk asli Papua. Kata Egyanus Kogoya, Panglima KKB Papua sesumbar, ajak TNI Polri adu sniper, silahkan kejar kami. Menurut Egyanus Kogoya, dia telah memerintahkan kepada seluruh anggota KKB Papua untuk memerangi TNI Polri. Dia menegaskan seluruh anggota TNI Polri yang bertemu KKB Papua akan ditembak mati. Saya akan perintahkan kalau ketemu TNI Polri, tidak ada ampun, apalagi sniper rifle. Sudah di tangan kami, tegas Egyanus Kogoya. Pihak TNI Polri silahkan kejar anak buah saya, tambahnya. KKB Papua kembali mengirim pesan peringatan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi. Kali ini, 33 Panglima KKB Papua yang tersebar di berbagai wilayah mengirimkan pesan kepada Presiden Jokowi. Pesan KKB itu disampaikan salah satu pimpinannya melalui video yang viral di media sosial. Salah satu pimpinan KKB Papua yang menyebut anggotanya sebagai Kodam 15 Ngalung Kupel mendesak daerah konflik harus segera dikosongkan. Pesan itu secara khusus disampaikan untuk masyarakat non-Papua. Selain itu, KKB Papua juga meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti mengirim tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke wilayah Papua. Bahkan KKB Papua mengancam bakal melakukan penyerangan jika permintaan tersebut diabaikan. Kepada Joko Widodo, tidak boleh macam-macam, kami siap merdeka, kata anggota KKB Papua. Egyanus Kogoya, salah satu pimpinan KKB Papua yang paling berbahaya, dia disebut-sebut sebagai sosok yang paling ditakuti. Selain karena keberaniannya menantang TNI Polri bertempur di lapangan terbuka, Egyanus Kogoya merupakan sosok anak muda yang paling berani. Jurnalis senior Papua Victor Mambor mengaku pernah bertemu dengan Egyanus Kogoya di distrik Bua, Kabupaten Duga. Victor Mambor pun membeberkan sosoknya saat bertemu. 1. Egyanus Kogoya berusia 17-an tahun. Victor menggambarkan sosok Egyanus Kogoya seperti remaja, begitupun anak buahnya masih tergolong muda.
Kedua, sang ayah tokoh OPM. Victor menyebut bahwa dari informasi yang diperoleh, ayah Egyanus Kogoya merupakan Silas Kogoya. Selama hidup, Silas Kogoya merupakan salah satu tokoh OPM yang paling disegani. Namun sang ayah sudah meninggal, sehingga Egyanus Kogoya melanjutkan perjuangan sang ayah. Ketiga, Egyanus Kogoya itu terpelajar. Victor Mambor menilai Egyanus Kogoya merupakan sosok terpelajar. Ia beda dengan masyarakat lain yang ada di pegunungan. Egyanus Kogoya yang tahu bahwa ia sedang berbicara dengan seorang jurnalis, ia pun meminta agar hasil pembicaraan mereka tak diberitakan. Keempat, keberadaannya di tempat terpencil. Egyanus Kogoya yang disebut-sebut sebagai otak aksi KKB Papua dan kini menjadi sosok yang paling berbahaya selama ini, berada di sebuah daerah terpencil. Untuk bertemu dengan Egyanus Kogoya, tutur Victor Mambor, ia terlebih dahulu membuat janji dengan pihak lain yang tidak bisa ia sebutkan. Pihak lain itulah yang mengatur pertemuannya dengan Egyanus Kogoya saat tengah malam. Sebelum bertemu, Victor Mambor memperkirakan saat itu ia harus berjalan kaki sekitar 2 jam sebelum tiba di lokasi di mana Egyanus Kogoya berada. Saat itu, kenang Victor Mambor, rupanya Egyanus Kogoya sudah menunggu di dalam sebuah honai atau rumah adat suku pegunungan. Pertemuan pun berlangsung hanya sebentar, sekitar 15 menit lamanya. Setelah pertemuan itu, keduanya berpisah. Victor Mambor kembali dan Egyanus Kogoya pun menghilang. Egyanus Kogoya, pimpinan KKB paling ditakuti di Papua.